Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah dimanapun Anda berada, hari ini Senin 4 April 2022, Injil yang kita renungkan Yohanes 11 ayat 1-45. Injil ini berkisah tentang kisah kematian Lazarus, tetapi sekaligus juga kisah belas kasih Allah yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Dinamika atau proses yang terjadi dalam kisah ini menunjukkan juga dinamika dari kehidupan orang yang percaya. Artinya perjalanan hidup seorang beriman kurang lebih dapat kita pahami, kita mengerti, tetapi juga mungkin kita melihatnya juga terjadi dalam perjalanan hidup iman kita. Menarik para saudara, dalam Yohanes 11 ayat 14-15, Yesus berkata demikian, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Injil hari ini menghadirkan Yesus yang tidak hadir. Menghadirkan Yesus yang tidak hadir. Yesus tahu bahwa Lazarus mati. Dan nanti Marta akan berkata, Tuhan, seandainya engkau hadir, engkau datang, saudaraku ini tidak akan mati. Jadi kehadiran Yesus hari ini adalah berupa ketidakhadiran Yesus. Yang kedua, waktu yang sangat kritis pada Injil hari ini adalah saat di mana bahwa Lazarus itu kalau dia ditolong pada detik-detik terakhir, tentu dia akan selamat. Nah, saudaraku terkasih, menarik sekali ketika Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ketidakhadiran Yesus dalam kisah Lazarus ini merupakan sebuah kesempatan bagi Marta, bagi Maria untuk meningkatkan imannya supaya lebih kuat. Sebagai kesempatan juga untuk pertumbuhan yang baru, atau dalam bahasa pemuritan sebagai kesempatan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Jadi Marta diminta, dan kita tentu saja, untuk menyingkirkan segala bentuk hubungan yang lama, hubungan yang dulu. Dan kita lalu diberi kesempatan untuk memberikan Roh Kudus untuk mengubah iman kita menjadi sebuah kesadaran yang kekal. Meskipun Yesus tidak hadir, tidak tepat pada waktunya menurut ukuran Marta, tetapi Marta dan kita semua diminta juga untuk mempercayai belas kasih Allah. Meskipun Allah seringkali memperlakukan kita begitu rupa, tetapi kita diminta untuk menembus segala penolakan-penolakan yang mungkin kita alami, penolakan-penolakan, untuk lalu melihat kasih di balik peristiwa itu. Nah, waktu diciptakan untuk menunggu, dan pada saat menunggu kita harus berdiam diri. Berdiam diri ini, di situ kita mungkin mengalami kekeringan, mengalami kegersangan, mengalami ketandusan. Dan pada saat itu, Yesus adalah jawaban atas semuanya itu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, pada saat kita mengalami masa-masa diam dirinya Tuhan, diam diri Yesus, lalu kita memberikan kesempatan kepada Yesus untuk menembus kekeringan tadi, kegersangan tadi, ketandusan tadi. Jadi para saudari-saudara, krisis ini membebaskan diri kita dari prasangka, dari perasaan, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk bertindak menurut iman kita
dan menurut akal budi kita. Jadi, saudari-saudara terkasih, toh pada akhirnya nanti Lazarus akan dibangkitkan. Tetapi ada proses dinamika yang terjadi. Kita diminta untuk menerima realita kita tanpa kehilangan harapan. Kita dalam masa prapaskah ini diajak untuk menerima kenyataan bahwa kita ini orang berdosa, tapi kita orang-orang yang tidak kehilangan pengharapan. Yesus yang benar-benar Allah yang Maha Kasih harus disadari sepenuhnya melalui apa? Melalui pencarian kita atas Allah, atas dasar iman. Tidak lagi bersandar pada tanda-tanda penghiburan yang lahiriah. Kemajuan rohani juga pantas atau seringkali dilewati melalui krisis-krisis. Perlu saudari-saudara, kondisi krisis. Mungkin kita berada di lingkungan-lingkungan yang tidak ideal. Artinya yang tidak banyak memberikan kemudahan, kesenangan kepada kita. Tetapi kita tidak mencari penghiburan. Tetapi justru situasi-situasi krisis ini yang akan memberikan kondisi bagi pertumbuhan iman kita yang baik. Menunggu Tuhan membuat kita seperti Marta pada hari ini. Dan kita juga membuat kita menjadi lebih rendah di hadapan orang yang ditunggu. Saudari-saudara terkasih, sebagaimana Marta mengalami krisis iman, kita juga pernah mengalami krisis iman. Sekali lagi, kehadiran Tuhan itu dapat saja berupa ketidakhadirannya. Dan itu menyebabkan kita mengalami krisis demi krisis. Seperti lainnya, kita berada di padang gurun. Kita mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan atau mengalami penolakan. Tetapi melalui doa dan penyerahan diri, kita diminta untuk menembus semuanya itu, lalu melihat kasih Allah di baliknya. Dan inilah yang dinamika hidup rohani yang membantu kita untuk mengalami kemajuan hidup rohani kita. Menerima kenyataan diriku, tetapi juga menerima Allah yang berbelas kasih. Dan akhirnya menunggu Tuhan merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Karena pada saat menunggu, kita belajar untuk merendahkan diri kita. Belajar juga untuk melihat hidup kita. Tetapi juga serentak dengan itu melihat belas kasih Allah. Karena kemampuan kita untuk menembus batas-batas lahiriah, menembus pemikiran kita, justru memampukan kita untuk melihat mutiara kasih Allah sebagaimana yang dialami oleh Marta dan Lazarus. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.